Tahun 1998, sepupuku yang datang untuk membagikan Injil Tuhan Yesus. Dia membawakanku salinan Alkitab, dan dia bilang, seluruh Alkitab diilhami Tuhan, dan itu memuat semua firman-Nya. Dan terdapat jalan ke kerajaan Tuhan dan kehidupan kekal. Mendengar bisa mendapat kehidupan kekal, timbul rasa keingintahuanku. Lalu aku membaca Alkitab saat punya waktu. Tak lama aku tahu, Tuhan Yesus adalah penebus umat manusia, lalu menerimanya. Syukur kepada Tuhan. Karena bersemangat mencari Tuhan, aku menjadi pekerja. Lalu mulai menginjil dan berkhotbah ke gereja. Aku percaya Alkitab adalah dasar dan tuntunan imanku. Seiring waktu, gereja menjemukan dan kian sulit merasakan pekerjaan Roh Kudus. Iya. Mayoritas orang percaya pasif dan lemah, imannya mengendur. Banyak yang kembali ke dunia sekuler. Tepat sekali. Iya. Menghadapi semua ini, aku cemas dan tidak berdaya. Hatiku pun lemah. Mungkinkah Tuhan meninggalkan kami? Tapi setiap mengingat firman Tuhan, orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Aku percaya Tuhan tak akan perlakukan tidak adil pengikut tulusnya. Aku terus berkorban untuknya. Aku sering berdoa dalam hati, memohon iman kami dikuatkan. Saat itulah, sebuah gereja bernama Kilat dari Timur muncul. Mereka bersaksi, Tuhan telah datang kembali, mengungkap kebenaran, dan melakukan pekerjaan penghakiman akhir zaman. Banyak saudara-saudari percaya Tuhan bergabung dengan Kilat dari Timur. Kau menyelidikinya saat itu? Iya. Tidak. Ku dengar mereka bersekutu. Alkitab berisi firman Tuhan dan ucapan manusia. Aku tak bisa terima. Alkitab jelas menyebutkan segala tulisan dalam kitab suci diberikan atas ilham Tuhan. Isi Alkitab adalah firman Tuhan. Pendeta dan penatua selalu mengatakan ini. Jadi pernyataan Kilat dari Timur bertentangan dengan Alkitab. Karena itu aku sangat menentang mereka. Sejak itu kebanyakan pertemuan kami membahas cara berjaga dan menahan Kilat dari Timur, serta cara melindungi gereja agar tak kehilangan jemaatnya, agar Kilat dari Timur tidak mencuri domba kami. Lalu aku bilang ke saudara-saudariku, Alkitab sepenuhnya diilhami Tuhan. Semua firman Tuhan ada di sana. Jangan menyimpang dari Alkitab jika percaya Tuhan. Melakukannya adalah penghujatan. Dengan ini, kuharap mereka tak menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Tapi orang yang menerimanya terus bertambah. Lalu, apa kau pernah memikirkan kenapa banyak yang menerima Tuhan yang Maha Kuasa meski kau batasi dan halangi? Iya. Saat itu aku merasa bingung. Tapi menyimpulkan, gereja Tuhan yang Maha Kuasa menyimpang dari Alkitab. Jadi, aku tidak berminat menyelidiki. Sepulang dari pertemuan gereja, kulihat istriku menguleni adonan. Di sampingnya, duduk wanita berusia 60-an, memegang buku dan bersekutu dengannya. Langsung kutebak, dia percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Wajahku memuram berkata, kau menyangkal dan meninggalkan Alkitab, tapi masih mengaku percaya Tuhan. Cepat keluar. Saudari tua itu dengan sabar bilang, saudaraku, jangan marah. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Kami juga dulu menganggap ayat Alkitab. Segala tulisan dalam kitab suci diberikan atas ilham Tuhan. Berarti semua isi Alkitab adalah firman Tuhan. Setelah sekian lama, kami sadar hal ini tidak akurat. Iya. Apa buktimu? Kutanyakan dengan jijik. Katanya, misalnya Injil Lukas mengatakan, Theophilus yang mulia, karena banyak orang yang sudah berusaha mengumpulkan berita tentang apa yang dipercaya dari kita. Bahkan mereka yang mengatakannya adalah saksi mata dari awal dan adalah pelayan firman. Ini berarti Injil Lukas ditulis oleh Lukas dari pengalamannya kan? Iya. Lukas menuliskan fakta yang dia lihat dan dengar saat itu. Ini buku buatan manusia. Kita tak bisa bilang semua firman Tuhan. Iya. Semua yang diilhami Tuhan tak perlu dialami oleh manusia atau dicampur dengan gagasan manusia. Amin. Dan keduanya itu jelas berbeda. Aku terkejut dengan perkataannya. Memang ada perbedaan antara kata-kata yang diilhami Tuhan dan tulisan dari yang dilihat dan didengar orang. Aku tak menemukan kesalahan di perkataannya. Aku menghela napas dan menilai saudari itu dari sudut mataku. Dia sudah tua dan tak terlihat berpendidikan tinggi, tapi berwawasan. Aduh, sulit dipercaya. Aku tak punya jawaban atas perkataannya dan wajahku memerah.
takut tersesat jika terus mendengarkan. Aku batuk dan bilang, "Cukup, kita berbeda keyakinan. Jangan datang lagi." Saat mengatakan itu, kudorong saudari itu keluar. Melihat ekspresi tulus dan sosok lemahnya, diterpa angin musim dingin, ada tusukan tajam di hatiku. Aku tak tahu perasaan apa ini. Tapi aku ingat, isi Alkitab berasal dari Tuhan. Yang di luar Alkitab adalah salah. Khotbah mereka melampaui Alkitab, tapi mencuri domba kami. Aku tak boleh dengarkan khotbah mereka dan harus teguh. Setelahnya, aku masih berdamai dengan pikiran dan tindakanku, berusaha melindungi jemaat. Meski begitu, aku gugup setiap kali melihat jemaat, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Persekutuan mereka masuk akal dan sulit disangkal. Aku hanya bisa mengambil pendekatan keras dan menerapkan kebijakan tak boleh mendengarkan, membaca buku mereka, atau berinteraksi. Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Bagaimana kau bisa dengar suara dan terima Tuhan jika tidak berinteraksi? Iya. Oh ya, bagaimana kau akan menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman? Iya. Tak terasa sudah awal musim gugur 2004. Sepupuku yang menelepon, dia butuh aku untuk urusan yang mendesak. Aku bergegas ke sana. Sepupuku mengenalkan Saudara Wang kepadaku. Katanya, Saudara Wang adalah pengkhotbah dan meminta kami mendiskusikan pemahaman mengenai Tuhan. Aku sangat senang. Setelah menyapa, sepupuku memberiku Alkitab dan mengeluarkan 2 buku bersampul tebal. Kulihat, sampulnya bertuliskan, "Firman menampakkan diri dalam rupa daging." Itu buku kilat dari timur. Aku berdiri dan berkata, "Yang, apa kau menerima kilat dari timur?" Sepupuku tertawa dan berkata, "Benar. Aku memintamu datang karena ingin bersekutu denganmu. Kuharap kau mau menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman." Di titik ini aku ingat, pendeta dan penatua selalu bilang, Alkitab sepenuhnya diilhami Tuhan dan semua firman Tuhan ada di sana. Ajaran kilat dari timur melampaui Alkitab, menyimpang dari ajaran Tuhan. Kita tak boleh mendengarkan. Tindakan balas terbaik adalah menghindarinya. Jadi aku berdalih ada urusan di rumah. Sepupuku berkata datar, "Kenapa lari? Setiap kali melihat orang percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kau tahu kebenaran, kenapa takut disesatkan? Kenapa tak tenangkan hatimu dan sedikit berdiskusi?" Iya. Aku hanya bisa kembali duduk. Tapi pikiranku kacau. Bagaimana caraku menangani situasi ini sekarang? Ku berdoa dalam hati kepada Tuhan. "Tuhan, ku percayakan ini kepadamu. Mohon bimbing aku." Lalu sepupuku mengambil firman menampakkan diri dalam rupa manusia dan membaca kutipan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Halaman 1300. Kusarankan kau melangkah di jalan kepercayaanmu kepada Tuhan dengan berhati-hati. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Terlebih lagi jangan sembrono dan tak berpikir dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau sekalian harus tahu bahwa orang-orang yang percaya kepadanya setidaknya rendah hati dan menunjukkan rasa hormat. Mereka yang telah mendengar kebenaran tapi mencibir dan menghinanya adalah orang bodoh dan bebal. Mereka yang telah mendengar kebenaran tapi begitu saja mengambil kesimpulan atau mengutukinya dipenuhi kecongkakan. Tidak seorang pun yang percaya kepada Yesus pantas menyumpahi atau mengutuki orang lain. Kalian harus menjadi orang yang berakal sehat dan menerima kebenaran. Mungkin setelah mendengar tentang jalan kebenaran dan membaca firman kehidupan, kau yakin hanya 1 dari 10.000 perkataan ini yang sesuai dengan keyakinanmu dan Alkitab. Maka kau harus terus mencari dalam 1/10.000 dari perkataan ini. Aku menasihatimu agar kau rendah hati. Jangan terlalu percaya diri dan jangan meninggikan diri terlalu tinggi. Dengan memiliki hati yang sedikit takut kepada Tuhan, kau akan mendapat terang lebih besar. Jika kau teliti mengkaji dan terus merenungkan perkataan ini, kau akan mengerti apakah perkataan ini merupakan kebenaran atau bukan. Apakah perkataan ini hidup atau bukan. Amin. Amin. Aku duduk tak tergerak, tapi kenyataannya kata-kata di buku itu menorehkan kesan. Syukur kepada Tuhan. Semua tuntutan ini sejalan dengan firman Tuhan Yesus. Tuhan berfirman, "Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga milik mereka."
Orang percaya kepada Tuhan harus rendah hati dan mencari. Amin. Aku langsung mengutuk dan menghakimi, kilat dari timur tanpa mencari atau menyelidiki. Aku congkak dan benar diri. Aku merasa bersalah dan berpikir, kata-kata ini istimewa, serupa ajaran Tuhan. Mungkinkah ini sungguh ucapan Tuhan yang datang kembali? Aku juga ingat, setiap kali berinteraksi dengan orang gereja Tuhan yang Maha Kuasa, mereka bermartabat dan lurus, dengan penuh kasih menyebarkan Injil, sabar, dan penjelasan mereka sangat beralasan dan meyakinkan. Amin. Iya, Mereka tak mungkin mencapai ini tanpa pekerjaan Roh Kudus. Ini menunjukkan jalan Tuhan yang Maha Kuasa memang istimewa. Jika Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali, dan aku tak menyelidiki, bukankah kesempatanku menerima kedatangan Tuhan akan hilang? iya. Aku pikir, hari ini aku harus coba mencari apa Tuhan benar datang atau tidak. Barulah akan mendapat kejelasan. Aku berpikir sejenak lalu berkata tegas, kata-kata yang kau baca memang istimewa, namun aku tidak mengerti. Alkitab adalah kanon kekristenan. Selama 2000 tahun lebih diyakini bahwa Alkitab diilhamkan oleh Tuhan. Dan semua yang dicatat di Alkitab adalah firman Tuhan. Oleh karena itu Alkitab mewakili Tuhan. Aku menerima ini selama menganut Kristen. Tapi katamu, Alkitab berisi firman Tuhan dan ucapan manusia. Ini bertentangan dengan Alkitab. Ini menyangkal Tuhan, berpaling darinya, dan penghujatan yang keji. Saudara Wang berkata dengan sabar, apa menyebut Alkitab sepenuhnya diilhami Tuhan sesuai kenyataan? Firman Tuhan mana buktinya? Pertanyaan ini membungkamku. Iya, benar. Kata-kata ini diucapkan Paulus, bukan oleh Tuhan Yesus. Benar. Saudara Wang lalu berkata, Tuhan Yesus tak pernah mengatakan Alkitab sepenuhnya diilhami Tuhan. Dan Roh Kudus pun tak bersaksi mengenai ini. Perkataan Paulus hanya mewakili pemahamannya sendiri dan sama sekali tak mewakili Tuhan. Amin. Aku terdiam. Dia benar. Kemudian saudara Wang bertanya. Paulus berkata, segala tulisan di kitab suci diberikan atas ilham Tuhan. Saat dia menyebut kitab suci, apa dia mengacu seluruh Alkitab atau sebagian? Aku berpikir, tentu seluruh Alkitab. Saudara Wang melanjutkan, sebenarnya Paulus menulis 2 Timotius lebih dari 60 tahun setelah Tuhan datang. Dan saat itu, perjanjian baru belum disusun. Hanya perjanjian lama. Lebih dari 90 tahun setelah Tuhan datang, Yohanes menuliskan penglihatannya di Pulau Patmos, yang menjadi kitab Wahyu. Lebih dari 300 tahun setelah Tuhan datang di pertemuan di Nikea, pemuka agama dari berbagai negara memiliki 4 Injil, dan beberapa epistel lain dari banyak surat para murid. Beserta kitab Wahyu Yohanes, menyusunnya dalam perjanjian baru. Lalu, mereka gabungkan perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi satu buku. Seluruh perjanjian lama dan baru yang kita baca sekarang. Perjanjian baru disusun setelah tahun 300 Masehi. Dan Paulus menulis 2 Timotius setelah tahun 60 Masehi. Lebih dari 200 tahun sebelum perjanjian baru disusun. Dari sini, kita bisa lihat saat Paulus berkata, segala tulisan di kitab suci diberikan atas ilham Tuhan. Kitab suci yang dia maksud tidak termasuk perjanjian baru. Mendengar ini, aku hanya bisa mengangguk dan bilang, jika yang dibicarakan Paulus tidak termasuk perjanjian baru, yang dia maksud adalah perjanjian lama. Saudara Wang bilang, ya. Tapi bahkan perjanjian lama tak sepenuhnya diilhami oleh Tuhan. Ini akan jelas setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Halaman 859. Kau harus tahu ada berapa banyak bagian di Alkitab. Perjanjian lama terdiri dari Kejadian, Keluaran, dan ada juga kitab-kitab nubuat yang ditulis para nabi. Dan akhirnya, perjanjian lama diakhiri dengan kitab Maleaki. Kitab-kitab nubuat ini berbeda dari kitab-kitab Alkitab lainnya. Kitab-kitab ini diucapkan dan ditulis mereka yang dikaruniai roh nubuat, mereka yang mendapat penglihatan atau mendengar suara Yahweh. Selain kitab-kitab nubuat ini, semua bagian lain di perjanjian lama terdiri atas catatan orang-orang sesudah Yahweh menyelesaikan pekerjaannya. Kitab-kitab ini
tak bisa menggantikan nubuat para nabi yang diangkat oleh Yahweh. Sama seperti kitab Kejadian dan Keluaran, tak bisa dibandingkan dengan kitab Yesaya dan kitab Daniel. Nubuat-nubuat itu diucapkan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Sedangkan kitab-kitab lain ditulis usai pekerjaan diselesaikan. Karena hanya itu yang bisa orang lakukan. Alkitab tidak seluruhnya berisi catatan perkataan Tuhan. Alkitab hanya mendokumentasikan 2 tahap pekerjaan Tuhan. Satu bagian berupa catatan tentang nubuat para nabi, dan bagian lain adalah pengalaman dan pengetahuan yang ditulis orang-orang yang dipakai Tuhan di sepanjang zaman. Pendapat dan pengetahuan manusia mencemari pengalaman manusia, dan ini tak dapat dihindari. Di banyak kitab dalam Alkitab, terdapat gagasan, prasangka, dan pemahaman manusia yang tidak masuk akal. Tentu, sebagian besar perkataan itu berasal dari pencerahan Roh Kudus, dan adalah pemahaman yang benar. Tapi tetap tidak dapat dikatakan perkataan tersebut seluruhnya adalah pengungkapan kebenaran. Pandangan mereka tentang hal-hal tertentu hanyalah pengetahuan yang didapat dari pengalaman pribadi atau pencerahan Roh Kudus. Nubuat nabi diberi petunjuk oleh Tuhan secara pribadi. Nubuatan nabi-nabi seperti Yesaya, Daniel, Ezra, Yeremia, dan Yehezkiel berasal dari petunjuk langsung Roh Kudus. Mereka adalah pelihat. Mereka telah menerima roh nubuat. Dan mereka semua nabi perjanjian lama. Selama zaman hukum Taurat, orang-orang ini yang menerima ilham dari Yahweh menyampaikan banyak nubuat yang secara langsung diberi petunjuk Yahweh. Amin. Amin. Lalu saudara Wang bersekutu. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa sangat jelas. Nubuat nabi secara langsung diperintahkan Roh Kudus. Dan semuanya disampaikan para nabi. Ini firman Tuhan dan menyampaikan maksud Tuhan yang sebenarnya. Kata-kata yang diilhami Tuhan selalu ditandai jelas di Alkitab. Misalnya, di awal Yesaya dikatakan, penglihatan Yesaya, putra Amos. Awal dari Yeremia mengatakan, Yahweh berfirman kepada Yeremia. Cukup memperhatikannya untuk memastikan kata-kata yang diilhami Tuhan. Benar sekali. Iya. Selain kitab nubuat, bagian lain dari Alkitab adalah catatan orang-orang setelah mengalami pekerjaan Tuhan. Sebagian besar catatan kenangan. Semua pengalaman dan kata-kata ini dari manusia. Kita tak bisa bilang itu firman Tuhan. Jadi sulit menghindari itu tercemari penafsiran manusia. Iya. Seperti yang tertulis di 2 Samuel 24 ayat 1. Kemarahan Yahweh terhadap Israel menyala lagi. Dia menggerakkan Daud melawan mereka dan mengatakan, pergilah, hitunglah jumlah orang Israel dan Yehuda. Namun, 1 Tawarik 21 ayat 1 mengatakan, Iblis berdiri melawan Israel dan menghasut Daud menghitung bangsa Israel. Kedua ayat ini mencatat saat Daud menghitung bangsa Israel. Di satu tempat, disebut Tuhan Yahweh menggerakkan Daud untuk menghitung bangsa Israel. Dan di sisi lain, disebut iblislah yang menggerakkan Daud. Jika itu diilhami Tuhan, kenapa ada perbedaan yang begitu besar? Iya. Jika seluruh perjanjian lama diilhami Tuhan, akankah Tuhan membuat kesalahan saat mengilhami cerita tentang peristiwa sama? Tidak. Tidak Itu tidak akan. mungkin. Iya. Setelah mendengar kata-kata saudara Wang, pikiranku lebih terbuka. Dan pertahanan mentalku yang keras mulai runtuh. Syukur kepada Tuhan. Aku bilang, jika perjanjian lama tak sepenuhnya diilhami Tuhan, kita juga tidak bisa menganggap perjanjian baru sepenuhnya firman Tuhan. Karena itu catatan dari para rasul. Saudara Wang berkata dengan gembira, syukur kepada Tuhan, pemahamanmu benar. Lalu saudara Wang bilang, sebenarnya dalam perjanjian baru, hanya firman Tuhan Yesus dan nubuat di kitab Wahyu yang berasal dari Tuhan. Selebihnya itu kata-kata para murid, orang Farisi, orang biasa, tentara, dan iblis. Tak masuk akal menyebut semua yang di Alkitab adalah firman Tuhan, kan? Bukankah ini penghujatan? Iya. Itu benar. Benar. Lalu, saudara Wang membacakan kutipan lain dari firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Halaman 869. Akan kubacakan. Baiklah. Saat ini, orang-orang percaya Alkitab adalah Tuhan, dan Tuhan adalah Alkitab. Mereka juga percaya perkataan Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, dan bahwa semua perkataan itu diucapkan oleh Tuhan.
Mereka yang percaya Tuhan bahkan mengira, meski ke-66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis manusia, semuanya diilhamkan oleh Tuhan dan adalah catatan perkataan Roh Kudus. Ini pemahaman manusia yang keliru dan tak sepenuhnya sesuai kenyataan. Sebenarnya selain kitab-kitab nubuat, mayoritas Perjanjian Lama adalah catatan sejarah. Beberapa surat di Perjanjian Baru berasal dari pengalaman manusia, beberapa dari pencerahan Roh Kudus. Surat-surat Paulus misalnya muncul dari pekerjaan seorang manusia, dan semua dicerahkan Roh Kudus. Semua itu adalah surat-suratnya kepada para jemaat, dan adalah kata-kata nasihat dan dorongan bagi saudara-saudari di jemaat-jemaat. Itu bukan perkataan yang diucapkan Roh Kudus. Paulus tak dapat berbicara atas nama Roh Kudus, dan ia juga bukan nabi. Apalagi melihat penglihatan yang Yohanes lihat. Surat-suratnya ditulis untuk jemaat-jemaat di Efesus, Philadelphia, Galatia, dan jemaat-jemaat lain. Jika orang memandang surat-surat atau perkataan Paulus sebagai perkataan Roh Kudus dan menyembah perkataannya sebagai Tuhan, dapat disebut bahwa mereka terlalu sembarangan. Lebih tegas lagi, bukankah ini penghujatan? Iya. Bagaimana mungkin manusia berbicara atas nama Tuhan? Bagaimana bisa orang sujud pada catatan perkataan dan surat manusia seolah-olah itu kitab suci dari surga? Dapatkah firman Tuhan diucapkan manusia dengan tidak serius? Bagaimana mungkin manusia berbicara atas nama Tuhan? Amin. Amin. Makin didengar makin kupaham. Aku menyesali. Sebelumnya aku tak memahami konteks Paulus mengucapkan perkataan ini. Kupikir Alkitab sepenuhnya diilhami Tuhan dan semua isinya adalah firman Tuhan. Percaya Alkitab artinya percaya Tuhan. Penafsiran ini sangat tidak masuk akal. Iya. Aku menganggap ucapan manusia di Alkitab sebagai firman Tuhan dan menjadikannya landasan iman. Ini menyimpang dari jalan Tuhan. Iya. Selama ribuan tahun, dunia agama mempertahankan pandangan ini. Percaya bahwa Alkitab sepenuhnya diilhami Tuhan lalu berpegang teguh pada Alkitab. Iya. Jika Tuhan yang Maha Kuasa tak mengungkap kebenaran dan menyingkap intisari Alkitab itu, tak seorang pun akan lepas dari gagasan ini. Dan kita akan terus menuhankan Alkitab. Iya. Lalu saudara Wang bersekutu. Alkitab hanyalah bukti pekerjaan Tuhan. Dan itu buku sejarah. Katanya itu catatan pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat dan kasih karunia. Bagaimana bisa itu setara dengan Tuhan? Iya. Maka Tuhan Yesus menegur orang Farisi dengan berfirman, "Selidikilah kitab-kitab suci, karena kau berpikir di dalamnya ada kehidupan kekal. Padahal kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, dan kau tak mau datang kepadaku untuk memperoleh kehidupan." Amin. Iya. Alkitab hanyalah kesaksian tentang Tuhan, tak punya kehidupan kekal. Hanya Tuhan yang bisa memberi kehidupan kekal pada manusia. Iya, aku ingat sepupuku bersekutu juga, bahwa dengan membaca Alkitab, kita memahami pekerjaan Tuhan di zaman hukum Taurat dan kasih karunia. Tahu segala sesuatu di alam semesta diciptakan Tuhan. Bagaimana Tuhan menegakkan hukum untuk memimpin manusia. Serta bagaimana kita harus hidup dan menyembah Tuhan. Kita tahu apa itu dosa. Serta jenis orang yang diberkati dan dikutuk Tuhan. Kita juga tahu bagaimana harus mengakui dosa dan bertobat. Bersikap rendah hati, sabar, pemaaf, serta cara memikul salib dan mengikuti Tuhan. Kita melihat belas kasih dan kasih Tuhan Yesus yang tiada akhir. Serta paham hanya dengan percaya dan datang ke hadapan Tuhan Yesus, kita bisa menikmati kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Tapi, tentang kebenaran apa yang diungkapkan di akhir zaman? Bagaimana Tuhan akan menghakimi dan mentahirkan kerusakan manusia, serta mencabut akar dosa kita? Kita tidak tahu. Karena kebenaran ini tidak dicatat di Alkitab. Atas dasar pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, telah melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Mengungkap semua kebenaran tentang menyucikan umat manusia, menyingkap watak dan atur jahat manusia, agar kerusakan kita disucikan menjadi orang yang mengasihi dan taat kepada Tuhan. Agar kita juga tahu watak Tuhan itu kudus dan benar, serta tidak mengizinkan pelanggaran. Amin. Firman ini adalah jalan kehidupan kekal yang sejati. Amin. Dan menggenapi nubuat Tuhan Yesus sepenuhnya. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan. Tetapi kau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika Dia roh kebenaran itu datang,
Dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Amin. Buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah firman Roh Kudus kepada gereja yang dinubuatkan di kitab Wahyu. Itu gulungan yang dibuka anak domba. Amin. Dengan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, orang beriman sejati kepada Tuhan dari dunia agama, mengenali suara Tuhan, dan berpaling kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Syukur kepada Tuhan. Inilah gadis bijaksana yang menghadiri perjamuan kawin mempelai laki-laki. Benar. Lalu, Saudara Wang membaca firman Tuhan. Mari menonton video. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Kristus akhir zaman membawa hidup dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh hidup dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak mencari jalan hidup yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah memperoleh perkenanan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga, karena engkau adalah boneka dan tawanan sejarah. Mereka yang dikendalikan oleh peraturan-peraturan, oleh hukum yang tertulis, dan terbelenggu oleh sejarah, tidak akan pernah bisa memperoleh hidup maupun mendapatkan jalan hidup yang kekal. Ini karena satu-satunya yang mereka miliki hanyalah air keruh yang telah dipertahankan selama ribuan tahun dan bukan air kehidupan yang mengalir dari tahta. Mereka yang tidak menerima air kehidupan akan selamanya tetap mayat, mainan iblis, dan anak-anak neraka. Lalu, bagaimana mereka bisa melihat Tuhan? Jika engkau hanya mencoba untuk berpegang teguh pada masa lalu, hanya mencoba untuk mempertahankan hal-hal sebagaimana adanya, dengan tidak berubah sama sekali dan tidak mencoba untuk mengubah status quo dan menyingkirkan sejarah, bukankah engkau akan selalu menentang Tuhan? Langkah-langkah pekerjaan Tuhan sangat luas dan dahsyat, seperti ombak yang bergelora dan guruh yang menderu. Tetapi engkau hanya duduk pasif dan menunggu kehancuran, mempertahankan kebodohanmu, dan tidak melakukan apapun. Dengan cara seperti ini, bagaimana engkau bisa dianggap sebagai seorang yang mengikut jejak langkah anak domba? Bagaimana engkau bisa menyatakan bahwa Tuhan yang engkau yakini dengan teguh adalah Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah usang? Bagaimana kata-kata dalam buku-bukumu yang sudah menguning termakan usia bisa mengantarkanmu ke zaman baru? Bagaimana kata-kata itu bisa menuntunmu mencari langkah-langkah pekerjaan Tuhan? Bagaimana kata-kata itu bisa membawamu ke surga? Yang engkau pegang di tanganmu adalah hukum yang tertulis yang hanya bisa memberikan penghiburan sementara, bukan kebenaran yang bisa memberikan hidup. Kitab suci yang engkau baca hanya bisa memperkaya lidahmu, bukan kata-kata falsafah yang bisa membantumu memahami hidup manusia, apalagi jalan yang bisa menuntunmu menuju kesempurnaan. Apakah kesenjangan ini tidak memberimu alasan untuk merenung? Tidakkah ini membantumu memahami misteri yang terkandung di dalamnya? Mampukah engkau membawa dirimu sendiri ke surga untuk bertemu Tuhan dengan caramu sendiri? Tanpa kedatangan Tuhan, bisakah engkau membawa dirimu sendiri ke surga
untuk menikmati kebahagiaan keluarga bersama Tuhan? Apakah sekarang engkau masih bermimpi? Jika demikian, aku menyarankan agar engkau berhenti bermimpi dan menyaksikan siapa yang sedang bekerja sekarang. Lihatlah siapa yang sekarang sedang melakukan pekerjaan menyelamatkan manusia pada akhir zaman. Kalau engkau tidak melakukan itu, engkau tidak akan pernah mendapatkan kebenaran dan tidak akan pernah memperoleh hidup. Amin. Amin. Mendengar firman ini, aku terguncang. Jika aku mempertahankan pandangan agamaku, akulah yang rugi. Aku mengingat pengetahuan Alkitab yang kudapat selama menganut Kristen, tapi aku sangat sedikit memahami kebenaran atau Tuhan. Sebaliknya, aku makin congkak. Tuhan telah datang kembali, tapi bukan saja tak menyelidiki. Aku bahkan memakai Alkitab untuk mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Aku sama seperti orang Farisi yang menentang Tuhan. Aku buta dan tak mengenal Tuhan. Tak cuma berpegang teguh pada gagasanku, aku bahkan memeras otak untuk menghalangi orang menyelidiki. Bukankah ini semua mengganggu pekerjaan Tuhan? Jika orang tak bisa menyambut Tuhan, mereka akan kehilangan kesempatan memasuki kerajaannya. Iya. Aku menyeret orang lain ke neraka dan menentang Tuhan. Aku melakukan kejahatan besar, tapi Tuhan masih menunjukkan kasih karunia. Tuhan izinkan aku mendengar suaranya dan menyaksikan penampakannya. Kasih Tuhan sungguh luas. Amin. Benar. Syukur kepada Tuhan. Lalu kami melanjutkan persekutuan tentang Alkitab. Kami juga membahas kenapa gereja di zaman kasih karunia menjadi tandus. Bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia melalui 3 tahap pekerjaan dan banyak lagi. Setelah itu aku banyak membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan menerima pekerjaannya pada akhir zaman. Lalu istriku juga menerimanya. Iya. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Domba-domba Tuhan mendengar suaranya.